Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya bagikan mimpi yang dialami salah satu cicit dari Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong yang terkenal kewaliannya di Jawa Timur. Sebutlah namanya Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan mengalami mimpi, ditanya namanya oleh seorang wanita yang sudah tua, seorang nenek-nenek. Nenek itu sambil tersenyum menanyakan siapa namanya. Lalu Fulan itu menjawab, nama aslinya di kehidupan nyatanya, cuman nama belakangnya itu berubah. Tidak sama dengan nama asli seperti di dalam kehidupan nyatanya. Jadi nama aslinya itu tetap, cuman di belakangnya itu menjadi bijaksana. Jadi ada perubahan di alam ruh. Kita harus mengetahui, saudara-saudariku, mimpi itu adalah alam ruh. Terjadi di alam ruh, bukan alam jasad. Karena hal itu terkait dengan firman Allah di dalam surat Az-Zumar ayat 42. Allah Ta'ala berfirman, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Jadi Allah itu menunjukkan kekuasaan Allah ketika kita tidur, itu digenggam jiwa kita oleh Allah. Digenggam, jangan berpikir seperti menggenggamnya makhluk karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyerupai dengan dia, baik itu dalam hal zatnya, dalam hal asma-asmanya dan sifat-sifatnya, dan juga tentang perbuatannya atau af'alnya, tidak sama dengan makhluk. Jadi ketika Fulan itu bermimpi ditanya namanya, anehnya itu namanya yang disebut di dalam mimpi itu, Fulan menjawab ada nama belakang tambahan bijaksana. Jadi nama belakang dalam kehidupan nyatanya itu berubah. Kemudian nenek itu tersenyum mendengar jawaban dari Fulan di dalam mimpi tersebut. Jadi misalkan Fulan Yulianto misalkan, tapi di situ berubah jadi Fulan bijaksana. Nah, seperti itu mimpi yang dialami Fulan. Lalu apa takwil mimpi atau makna mimpinya? Sebelum saya takwilkan mimpi tersebut, perlu diketahui untuk seluruh umat Islam bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Banyak dalil atau keterangan yang menjelaskan tentang mimpi dan juga tentang ilmu takwil mimpi. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101 bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diajarkan sebagian dari takwil mimpi, ilmu takwil mimpi, ilmu memaknai mimpi. Di dalam Al-Quran juga banyak ditemukan kisah mimpi yang disertai dengan takwilnya. Anda bisa baca pada surat Yusuf ayat 4, ayat 5, ayat 36, 37, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, dan ayat 100. Mimpi juga terdapat di dalam surah As-Saffat ayat 102 tentang sejarah hari raya Idul Adha, hari raya kurban. Di dalam surah As-Saffat ayat 105, Allah itu membalas dengan kebaikan bagi hambanya yang beriman percaya kepada mimpi. Tentunya mimpi petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mimpi itu dibagi menjadi 3 oleh Nabi Muhammad SAW di dalam Sahih Muslim. Mimpi baik, kabar gembira datangnya dari Allah, mimpi karena bisikan hati ketika di saat terjaga, dan mimpi yang menyedihkan dari setan. Mimpi yang ada takwilnya, ada maknanya hanya satu, yaitu mimpi kabar baik, kabar gembira, mimpi yang baik. Nah, itu adalah mimpi yang dialami seorang umat Islam yang levelnya muslim dan orang yang soleh, dan juga mimpi yang dialami mukmin. Karena di dalam hadis
riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang saleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam surat Al-Anfal ayat 43, mimpi yang dialami Nabi Muhammad terkait dengan perang Badar. Surat Al-Fat ayat 27 juga mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW tentang Allah itu ingin membuktikan bahwa mimpi yang dialami Nabi Muhammad itu akan menjadi kenyataan sebagaimana visual mimpinya, yaitu pasti memasuki Masjidil Haram dengan aman. Untuk mengetahui dalil mimpi yang lain, Anda bisa baca pada deskripsi di video ini. Mengenai makna mimpi atau takwil mimpi yang tadi saya bagikan kepada Anda, yaitu fulan, salah satu cicit dari almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong yang terkenal kewaliannya yang disebut Al-Arif Billah, wali Allah. Itu fulan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bahwa di alam ruh fulan itu sudah diberikan gelar oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana. Nah, gelar itu belakangnya disebut bijaksana. Bijaksana itu adalah Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna yang ke-46, Al-Hakim, yang artinya maha bijaksana. Yang mana itu bermakna fulan itu telah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala itu sikapnya itu bijaksana dalam menghukumi suatu perkara. Karena ini terkait dengan mimpi sebelumnya. Fulan mengalami mimpi tentang keadaan spiritualnya. Di dalam mimpi itu ada visual fulan memberikan arahan kepada temannya ketika ingin memoto suatu objek. Fulan di dalam mimpi itu memberikan saran bagaimana cara memotret pada sudut pandang yang tepat. Memberi arahan dengan cara yang lebih baik, bagaimana sudut pandang yang lebih baik. Nah, itu adalah gambaran visual perumpamaan bahwa fulan itu melihat suatu perkara telah dimampukan oleh Allah dengan cara yang bijaksana. Ya. Makanya tentang sifat Al-Hakim yang artinya maha bijaksana itu berarti sangat tepat dalam mengukur dan sangat baik dalam mengatur. Allah bersih dari segala perbuatan yang tidak sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya. Sedangkan fulan sebagai seorang hamba dititipi secuil sifat bijaksananya Allah. Jadi di dalam mimpi yang sebelumnya dikatakan kepada fulan, kamu boleh jadi hakim. Artinya fulan sudah ditunjuk oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah boleh menjadi pemutus perkara atas suatu permasalahan yang mungkin nanti dihadapkan kepada fulan di dalam kehidupan nyatanya. Ada orang bermasalah menanyakan kepada beliau. Dan seperti itu pada dalam kehidupan nyatanya memang terjadi seperti itu. Jadi awalnya mimpi boleh jadi hakim, artinya fulan telah dititipi kemampuan untuk memutuskan suatu perkara dengan cara yang bijaksana, menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai proporsinya. Maka di mimpi yang lain akhirnya nama fulan diberikan gelar, belakangnya disebut bijaksana. Nah, itulah saudara-saudariku contoh bagaimana seorang hamba itu mengetahui kedudukannya di sisi Allah melalui mimpi. Mimpi orang mukmin adalah satu dari 46 kenabian. Yang mana hal itu disabdakan Nabi pada dalil yang lain disebut al-mubasyirat. Mimpi yang benar dalam tidur. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak mungkin dusta. Nah, seperti itu makna mimpi yang dialami saudara kita fulan tentang spiritualnya telah diakui oleh Allah mendapatkan gelar bijaksana, yang mana itu tentang Asmaul Husna Al-Hakim. Semoga hal ini menjadi bermanfaat terutama bagi pejalan spiritual salik yang menuju suluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.